SAK TV, ngaji terus ngaji. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Rusia adalah contoh. Contoh dari apa? Contoh daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Islam ini, memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Apa perintahnya Allah? Wa a'iddu lahum, dan persiapkanlah oleh kalian, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, lahum, untuk menahan invasi mereka. Sekuat tenaga kalian, kalian harus mempersiapkannya. Kemudian dijelaskan oleh Allah, min quwwatin, yang pertama harus kalian persiapkan adalah quwwah, yakni kekuatan. Yang dimaksud dengan quwwah adalah as-silahu wal qasiyyu. Yang pertama adalah as-silah, yakni pedang, artinya persenjataan untuk perang. Kemudian yang kedua adalah busur, juga peralatan untuk perang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi umat Islam itu tidak boleh lemah. Umat Islam itu harus punya kekuatan, kata Allah. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana kalau umat Islam itu lemah, maka umat Islam akan ditindas. Lihat apa yang terjadi di Palestina kemarin, ketika saudara-saudara kita merayakan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dibombardir oleh laknatullah orang-orang Israel Yahudi itu. Dan Israel dan Yahudi ini, dia adalah sekutu daripada Ukraina, yakni presiden yang sekarang ini, Zelensky. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat kalau umat Islam itu tidak punya kekuatan, bagaimana yang terjadi di India? Banyak sekali yang diintimidasi, terutama kaum muslimatnya, yakni muslimah-muslimah di India diintimidasi, diharuskan untuk mencopot kerudungnya, mencopot jilbabnya, tidak boleh pakai jilbab, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi kalau umat Islam tidak punya kekuatan. Maka Allah di dalam surah Al-Anfal 60 ini memerintahkan kepada kita, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa min ribatil khail. Kalian persiapkan juga kendaraan-kendaraan perang, karena ketika itu kendaraan perangnya masih berupa kuda. Maka ini ayatnya wa mir ribatil khail. Saat ini kendaraan perang itu sudah bukan kuda lagi, akan tetapi kita lihat yang terjadi di Rusia dan juga di Ukraina itu, kendaraannya adalah tank-tank baja, kemudian kendaraan lapis baja yang dipergunakan mereka untuk berangkat ke medan peperangan. Ada juga yang namanya kapal perang, kapal induk, juga pesawat tempur dan lain sebagainya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita dianjurkan oleh Allah untuk mempunyai itu semuanya. Kemudian agar kita ini kuat dari sisi peralatan-peralatan perangnya, maka kita juga harus kuat secara ekonominya. Maka ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tunfiqu, dan apa yang kalian infakkan, min syai'in, dari sesuatu, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yuwaffa ilaikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya terhadap kalian, wa antum la tuzlamun, dan kalian sama sekali tidak akan pernah dizalimi, kalian sama sekali tidak akan merasakan kezaliman. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
andai kata misalkan nantinya NATO itu takluk dengan Rusia, maka benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwasanya kekuasaan di atas muka bumi itu tidak ada yang abadi. Allah bersilih gantikan siapa yang berkuasa di atas muka bumi ini. Setiap masa ada penguasanya dan setiap penguasa ada juga masanya. SAK TV, ngaji terus ngaji.